Tampan rupawan, karir terjaga di panggung hiburan, namun citra Jonathan Fritzy alias Ijong hancur lebur gara-gara rusak rumah tangga dengan Dena Irfanka akibat orang ketiga bernama Ririn Dwi Ariyanti. Ketika suara miring atas hubungan dengan Ririn yang mulai umbar kemesraan, bahkan dikabarkan telah gelar lamaran, citra Ijong kian berantakan, terseret dalam pusaran kasus pengiriman obat keras. Ijong tidak bisa mengelak, diseret sebagai tersangka yang kemudian ditetapkan sebagai terdakwa. Yang semakin membuat miris, Ijong kini sedang dalam kondisi sakit pasca menjalani operasi. Meski begitu, tangannya tetap diborgol untuk jalani pemeriksaan. Lantas, benarkah Ijong yang hanya diam serbu bahasa ketika dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis itu akan dijebloskan ke penjara dalam kondisi sedang sakit? Mas Ijong, mungkin sedikit ada pesan Mas Ijong. Abang, nanti mungkin ada pesan apa isinya? Ya, Mas Ijong. Sorry. Mas Ijong, mungkin ada yang perlu disampaikan Mas Ijong. Nanti dulu. Mas Ijong. Mas Ijong. Untuk bekas Ijong sudah kita nyatakan lengkap, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan secara mendalam Ijong CS oleh jaksa peneliti, dan hari ini tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemudian untuk yang khusus Ijong, kita sesuai dengan SOP dokter keempat-empatnya kita akan lakukan pemeriksaan di rumah sakit RSUD Kota Tangerang. Jadi karena dari surat dokter dibawa oleh rekan-rekan penyidik dan dilakukan pemeriksaan oleh si Ijong sendiri, itu menyatakan habis operasi, nanti dokter menyarankan untuk rawat jalan, kita akan melakukan penahanan rumah. Tetapi kalau dokter menyatakan itu dalam keadaan sehat, kita akan lakukan penahanan di lapas. Dan usai jalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, Ijong memang dinyatakan masih sakit pasca operasi. Meski begitu, tak lantas Ijong dipulangkan untuk istirahat di rumah, melainkan dijebloskan ke penjara. Mungkin saja Ijong tak menyangka bakal berakhir di penjara dalam kondisi sedang berjuang untuk sembuh dari sakit. Tapi apa mau dikata, proses hukum harus tetap dijalankan. Hasil dokter sudah keluar, jadi yang 3 orang tersangka lainnya itu dinyatakan sehat. Ijong dinyatakan masih dalam situasi aman. Kemudian untuk terkait dengan operasi maupun ada kanker dan pendarahannya tadi juga keluar darah sedikit, cuman masih dalam situasi aman. Yang memeriksa Dr. Dio namanya, jadi semua diagnosa hasil darah maupun hasil daripada luka tersebut masih dikategorikan aman. Jadi Ijong pada saat ini akan kita lakukan penahanan. Langsung ke lapas Pemuda? Bukan, kita akan titip ke Polres Bandara. Mungkin hari Senin baru kita akan bawa ke lapas Pemuda. Luka habis operasi, ada 2 luka. Pertama habis luka operasi embayan. Kemudian ada juga beberapa dari kanker. Ijong memang cukup kooperatif, tak mengelak untuk terima konsekuensi hukum atas kesalahan yang dilakukan. Meski begitu, pihak keluarga terus berjuang agar Ijong ditangguhkan penahanan. Sayang seribu sayang, aparat tak terima permohonan itu. Ijong tetap digiring ke penjara dalam kondisi yang boleh dibilang sedang sakit. Jadi pihak keluarga semua menyerahkan kepada pihak medis dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Nanti prosesnya kita akan lihat di persidangan. Kalau dari pihak keluarga tadi sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan penangguhan penahanan karena dari hasil dokter yang pihak Ijongnya meminta untuk dilakukan rawat jalan. Tetapi kita memiliki objek terhadap netralitas untuk Ijong sendiri sehingga kita bawa ke RSU. Sesal mendera batin Ijong, tapi nasi sudah jadi bubur. Ia tak bisa mengelak dari jeratan kasus obat keras di mana dirinya berperan sebagai komunikator untuk membawa masuk obat keras dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Indonesia. Atas kesalahan berat yang dilakukan, Ijong harus siap-siap terima sanksi hukum dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Untuk pasalnya disangka melanggar pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ancamannya 12 tahun penjara paling lama atau denda sebesar 5 miliar.
Ketika Ijong terseret masalah hingga ditahan, sang mantan istri, Dena Delvanka, tampaknya tak ambil pusing. Mungkin ada suta senyum melihat sang mantan yang terus menebar konflik itu, serta mesra dengan Ririn Dwi Ariyanti yang disebut sebagai orang ketiga itu, kini mendekam di penjara. Meski begitu, fokus Dena saat ini sudah pasti untuk menjaga buah hati, membuat mereka tetap tersenyum serta tidak terusik dengan masalah yang menjerat sang ayah. Pada simbol inilah, Dena pun mengajak anak-anak untuk berlibur ke luar negeri ketika Ijong sedang disorot menuju tahanan. Yang menguatkan pastinya anak-anak. Terkadang saya diam, Mas. Terkadang saya diam, tapi terkadang saya tidak mau terlibat dalam kehidupan pribadinya dia. Begitupun juga dengan itu yang saya harapkan dari dia. Di penjara dalam kondisi sedang berjuang untuk sembuh dari sakit, Ijong tak bisa berbuat apa-apa. Seluruh aktivitas syuting terhenti. Alhasil, tanggung jawab untuk nafkahi buah hati sesuai kesepakatan di pengadilan agama mau tidak mau di stop untuk sementara. Tak pelak, Dena Delvanka harus jadi banting tulang, peras keringat untuk hidupi anak-anak. Pun selama ini, Ijong kabarnya tidak pernah penuhi nafkah secara utuh sesuai kesepakatan di pengadilan agama. Jika seorang ibu yang memang berperan lebih daripada seorang ayah dalam menafkahi dan juga membesarkan anak, apakah itu merupakan jihad dalam Islam? Karena setahu saya, kalau mencukupi anak atau menafkahi anak itu bukan kewajiban seorang ibu. Karena saya sudah membesarkan anak, saya sudah menafkahi anak, saya sudah mengikhlaskan dengan nominal yang diberikan oleh beliau. Jadi saya sudah ibaratnya pasrah lah ya, mau ngasih berapa oke deh gitu loh. Asal kita baik-baik aja. Syarat saya kepada dia hanya kalau minta anak cukup baik-baik saja. Tidak perlu pakai emosi, harus mengerti kondisi anak misalnya lagi ujian atau apa. Kalau sudah terkait dengan masalah obat-obatan terlarang, apalagi sebagai salah satu pihak yang membantu masuknya obat tersebut ke Indonesia, aduh, gimana? It's a big no-no Nah, ya. itu dia. Kalau misalnya saya sebagai Dena Delvanka itu kayak seperti baru saja kabur dari sebuah kandang yang baru mau kebakaran begitu ya. Kayaknya sudah kelihatan dari jauh begitu. Jadi ya bersyukur aja buat Dena Delvanka, tidak perlu ada yang doa-doa negatif dan lain sebagainya. Yang penting semoga semuanya berjalan dengan baik-baik saja, ataupun memang Jonathan Frizzy mungkin harus menjalankan sebuah proses yang panjang ya. Dan kita doakan semoga sehat-sehat lah menjalani proses ini, walaupun udah melakukan salah ya, harus sadar tidak melakukannya lagi. Itu yang terpenting, prosesnya nanti kita ikuti seperti apa.